Nagara sedang berjalan melenggang menuju ke kafe di seberang perusahaan. Masih pagi dan dia ngantuk berat sebab semalam begadang bersama Kanaya. Menemani istrinya yang lagi-lagi susah tidur dan malah overthinking perihal USG yang akan dilakukan bulan depan, karena akhirnya mereka bisa mengetahui jenis kelamin sang buah hati. Kalau anaknya perempuan gimana, Mas? Berarti posisi kamu di hati aku lengser. Enggak deng, kamu tetap nomor 1. Si adek yang nomor 2. Bukan. Kan dulu pernah cerita katanya anak pertama pingin cowok. Anak kedua baru cewek. Kapan aku bilang gitu? Tanya Nagara yang betulan lupa dengan omongannya sendiri. Membuat Kanaya berdecak. Dulu. Pelupa banget. Si lelaki berpikir sejenak lalu sayup-sayup ia teringat dengan dialog saat mereka habis membeli es krim di seberang apartemennya dulu. Oh. Ia terus kenapa? Kanaya mencubit perut rata Nagara hingga suaminya mengaduh. Aku nanya, kok kamu malah balik tanya? Nggak gimana-gimana dong, Nay. Kalau mau yang cowok tinggal bikin lagi. Enak banget ngomongnya. Bikinnya juga enak. Kanaya hanya diam, tidak lagi menanggapi. Masa-masa Nagara yang selalu serius sudah lewat, kini dia tidak lebih dari suami yang sukanya bercanda dan menjahilinya. Pernah sih serius, tapi jarang banget. Sekalinya serius biasanya kalau sedang marah. Melihat sang istri yang sepertinya sudah kesal maksimal, akhirnya Nagara mengeratkan dekapannya. Tidak yang sampai membuat Kanaya sesak, bahkan masih ada space di depan perutnya. Cewek atau cowok, yang penting sehat, Nainui. Kamunya juga sehat, selamat. Tanggapan dari Nagara bukannya membuat Kanaya lega. Malah kini dia memikirkan hal lain. Gimana kalau aku nggak selamat? Lama Nagara terpengkur hingga Kanaya perlu menarik wajah dari dada si pria yang ia kira sudah terlelap. Namun ternyata salah. Nagara tengah menatap dalam ke arahnya. Membuat sensasi hangat merayap ke dalam perasaan perempuan itu. Den Alda itu, jawabnya lirih. Nagara tahu jika suatu saat mereka akan menemui ajal. Kalau boleh egois dan meminta pada Tuhan, ia ingin dirinya yang pergi terlebih dahulu. Tidak bisa terbayang dalam benaknya, menjalani hari-hari tanpa Kanaya. Hampa, suram. Bau kopi masuk ke dalam penciuman Nagara sesaat setelah ia membuka pintu kafe. Jika Kanaya tahu ia akan memesan americano dengan 8 shot kopi, sudah pasti perempuan itu akan mengomel habis-habisan. Hanya saja Nagara sudah terbiasa dengan resep tersebut. Jika memesan yang umum dan biasa orang pesan yang bahkan sudah sangat pahit, di lidah Nagara justru terasa hambar. Entah kebetulan atau apa, di depannya ada Acha yang baru selesai memesan dan kini tengah mengotak-atik ponselnya guna melakukan pembayaran. Nagara yang tadinya hanya berencana berdiri satu langkah di belakangnya akhirnya maju, tatkala mendapati gerakan perempuan itu yang gerasa-gerusu dan berkata, "Aduh, Mbak. M-banking saya error. Acha tidak memiliki uang tunai. Ada sih hanya 10.000 di dalam saku rok dan jelas tidak cukup untuk membayar kopinya." Dia juga lupa tidak membawa dompet berisi kartu kredit maupun debit miliknya. Dirinya yang panik sampai tidak menyadari keberadaan Nagara di sebelahnya. Lalu menoleh dan berniat menyuruh orang tersebut memesan terlebih dahulu. Sampai ketika mendongak wajah bosnya yang ia temui. Ekspresi Nagara datar seperti biasa. Oh Pak Gara, silakan, Pak. Acha menggeser posisinya yang tadi sedikit menutupi meja kasir. Tadinya Nagara berniat acuh dan memesan kopi miliknya. Sembari bernyanyi lagu Tuti Wibowo di dalam hati. No comment itu sih derita lo. Masa bodoh nggak mau tahu. Hanya saja wajah Acha terlalu melas dan sudah membel. Alhasil Nagara mengeluarkan kartu debit miliknya selepas memesan dan menunjuk Acha. Sama bayar punya dia. Keputusan yang kemudian Nagara sesali sebab Acha ikut ngintil di belakangnya dan terus meyakinkan Nagara, jika ia akan mengganti uang laki-laki tersebut. Padahal Nagara juga tidak memikirkannya.
Mana suaranya berisik seperti kaleng rombeng. Perasaan malam itu, Acha kelihatan kalem. Beneran bakal saya ganti, Pak. Terserah. Si pegawai magang itu akhirnya berhenti mengekori langkahnya ketika mereka sudah masuk ke dalam area kantor dan Jovan yang baru saja tiba menghampirinya. Lalu mengerutkan kening melihat Acha yang mengekor seperti anak itik. Jovan tahu anak itu. Dia kakak tingkat Safire di kampus. Yang pernah adiknya ceritakan ada cutting di kampusnya yang cantik namun wajahnya baby face. Dan membuat Safire yang notabene memang sudah tidak memiliki akhlak, salah mengira Acha sebagai maba dan menyuruhnya membawakan formulir pendaftaran anggota himpunan yang sudah selesai Safire isi ke ruang sekretariat. Hello. Acha celingukan mencari orang lain. Namun koridor sedang lengang kala itu. Akhirnya ia menunjuk wajahnya sendiri. Posisinya Safire masih semester 3 kala itu dan dia berdiri bersandar pada pilar. Gayanya sudah seperti preman pasar. Iye. Mau kemana? Ruang sekretariat. Nah pas. Nitip ya, Dek. Mana kala itu Acha hanya iya-iya saja. Sampai waktu semacam acara penerimaan anggota himpunan baru, mereka semua digembleng habis-habisan. Acha yang seperti memiliki dendam kesumat dengan Safire pun seakan melampiaskan kekesalannya. Abis itu Safire cerita menggebu-gebu ke abangnya sambil menunjukkan foto Acha. Ini nih, suaranya udah kayak satu koloni lebah. Berisik banget. Bukannya Jovan ikut dongkol atau memiliki dendam terselubung kepada Acha akan cerita yang Safire berikan. Oh adiknya juga yang awalnya salah. Tapi dia berceletuk. Loh, sejak kapan melihara tuyul, Pak? Alhasil Acha minggat dengan wajah memerah. Mentang-mentang tinggi badannya tidak sampai sebahu laki-laki itu. Karena ya, Mas tadi aku berangkat yoga diantar Mama. Terus sekalian pulang ke rumah Mama. Karena ya, sekarang masih di sini. Nagara, iya, entar aku nyusu. Nagara, asteris nyusul. L-nya ketinggalan. Nanti sewaktu Nagara sampai, Kanaya akan langsung mengajaknya pulang dan menolak ajakan mamanya untuk makan malam bersama. Sudah bertahun-tahun berlalu namun Kanaya masih saja trauma jika masuk ke dalam kamarnya di malam hari. Jangankan malam, waktu tadi siang dia sampai dan masuk ke dalam kamarnya saja ia langsung merinding. Jadi selama ini bisa dihitung jari berapa kali Kanaya menginap di rumah orang tuanya. Pernah sih waktu itu ada acara kumpul keluarga besar yang biasa diadakan 1 tahun sekali. Untuk tempatnya biasa digilir dan kala itu rumah orang tua Kanaya yang kebagian. Pagi sampai sore Kanaya full senyum ala mbah-mbah SPG sampai bibirnya kaku dan pegal. Malamnya waktu masuk ke dalam kamar, dia tidak berani sendiri. Harus bersama Nagara, sampai-sampai Kanaya ikut duduk di samping suaminya dan menyimak perbincangannya dengan si papa. Untung si laki-laki itu kooperatif dan menyudahi sesi ngobrol bersama papa mertua ketika melihat Kanaya yang sudah ngantuk. Mas, nanti posisi tidurnya kayak biasa. Kamu yang di samping tembok. Ah, kasur milik perempuan itu juga sudah diganti ukuran king size. Udah nggak ada, Naiha. Jangan sebut-sebut. Entar dia kepedean terus nyamperin. Lagian 20 tahun aku hidup di sini nggak pernah tuh dia ganggu. Tapi ketika ada kamu, Cilukba menampakkan keeksisan dirinya di sini. Mungkin jenis kelaminnya perempuan dan dia naksir aku, ucap Nagara sekenanya. Ngaco. Bisa jadi tahu. Lagian pamor aku sebagai cogan juga nggak luntur meskipun udah nikah dan mungkin sampai dunia lain. Mendengar Nagara yang sangat santai dan kalem berbanding terbalik dengan dirinya yang bahkan sudah mengeluarkan keringat dingin, Kanaya pun kesal sendiri. Akhirnya dia tidur di pinggir kasur. Menjauh dari Nagara dan membiarkan bagian tengah kosong. Nanti jatuh loh, Nay. Biarin. Paling ke bawah. Kalau jatuh ke hatiku kan udah dari lama. Bisa-bisanya Nagara gombal dalam situasi Kanaya takut setengah mati.
Mau mengajak suaminya pulang ke tempat mereka rasa-rasanya kurang sopan, karena sudah hampir tengah malam. Tadinya mau ikut pulang sore seperti om, tante, dan sepupu-sepupunya. Tapi dia malah mendapati Nagara yang tengah membantu mama mencuci piring. Laki-laki itu part-time jadi bos, full-time berdedikasi sebagai calon bapak rumah tangga. Akhirnya Nagara yang maju dan menarik tubuh Kanaya ke belakang. Lalu memeluk perut Kanaya erat. Sejak tadi Kanaya menahan buang air kecil saking takutnya. Namun juga enggan beranjak ke kamar mandi karena bakal lebih takut, soalnya di dalam sana sendirian. Masa iya dia meminta Nagara menemani sampai ke dalam. Hingga perutnya terasa sangat kencang dan sakit hingga gerakan tangan Nagara di perutnya membuat Kanaya meringis. Tadinya masih bisa ia tahan sampai ketika Nagara membalikkan badan Kanaya. Si perempuan melihat bayangan dari pohon mangga di samping rumah dari balik gorden kamar. Membuatnya kaget juga gemetar. Nagara yang merasakan tubuh Kanaya yang menegang akhirnya membuka mata. "Kenapa, Nay? Aku ngompol." Kanaya antara malu dan sudah tidak punya muka lagi. Sedangkan Nagara segera bangun dari tidurnya dan melihat spray di bawah Kanaya yang sudah basah dan hampir merembes ke tempatnya juga, jika ia tidak buru-buru bangkit. Dia tidak tertawa, walaupun ditahan sampai hampir tersedak. Karena wajah Kanaya sudah memerah dan matanya berkaca-kaca. Nagara akhirnya mengajak si perempuan ke kamar mandi lalu menggantikan celana juga spray. "Kanaya, Mas." "Nagara, apa, sayang?" "Kanaya, nanti kalau disuruh nginep jangan mau ya." "Nagara, takut ngompol." "Kanaya, nggak usah diungkit-ungkit lagi." Semesta suka sekali mengajak bercanda. Masalahnya menurut Haidan nggak lucu sama sekali. Bisa dibilang bercanda kan kalau pihak yang terlibat sama-sama saling tertawa. Nah ini dunia saja yang menertawakan kemalangannya sedangkan Haidan cuman bisa hade-hade sepanjang waktu. Masa ia baru saja berangkat kerja dan masih jadi pengantin baru, besokannya dia langsung dikirim ke luar kota. Di depan atasan Haidan hanya bisa iya-iya saja pasrah. Sampai anak satu divisi ngecengin mulu karena muka Haidan udah sepet banget. Omongan tetangga kalah bitter sama senyumannya. Maafin dong. Belum juga lebaran, nikah juga baru beberapa hari. Haidan sudah meminta maaf saja dengan Hera. Dia tahu sih jika Hera akan kesal. Tapi perempuan itu tidak bisa marah karena memang urusan pekerjaan. Jadi ya gitu, Hera hanya bisa diam. Bahkan saat malamnya Haidan packing karena besok harus berangkat pagi-pagi sekali, Hera cuman diam memerhatikan. Lalu akhirnya Haidan duduk di sebelah istrinya dan merebahkan kepalanya ke paha Hera. Haidan sebetulnya tipikal yang clingy dan touchy abis, karena love language-nya itu physical touch. Tapi waktu pacaran dengan Hera, Haidan sangat menahan diri agar tidak melakukan kontak fisik yang berlebihan. Takutnya Hera risih padahal si perempuan juga sudah tahu kalau Haidan suka skinship, karena si mama selalu cerita soal perangainya. "Kamu mau ngikut aja apa gimana? Kita sekalian honeymoon." "Ya," jawab Haidan pasrah, dimana sebetulnya ia ingin berkata jalan-jalan. "Nggak mau ah, nanti kamu nggak konsen kerja." "Terus mau gimana?" "Ya kamu berangkat aja, Om." 2 minggu. Tanya Hera meredam sifat kekanakannya yang ingin melanjutkan aksi ngambek dan memilih memaklumi keadaan. Gumam Haidan sambil memejamkan mata saat Hera meletakkan telapak tangannya yang dingin ke pipinya. "Berarti lihat-lihat rumahnya abis aku pulang dari luar kota. Kamu udah lihat kan? Tinggal aku. Aku bisa ke sana sendiri." "Jangan," larang Haidan. Dia segera membuka mata. "Harus sama aku." Hera hanya mengiyakan saja. Mungkin maksud Haidan agar mereka bisa langsung berdiskusi sambil melihat tempatnya bersama. Kalau seumpama Deal, mau bagian mana saja yang sekiranya akan dirombak. Soalnya rumahnya tipikal dengan gaya desain kuno ala-ala rumah zaman dulu.
Hera menyibak rambut Haidan ke belakang. Lalu melarikan jarinya untuk mengusap garis wajah suaminya. Pandangan mereka lalu beradu. Sangat lekat. Sampai Haidan refleks justru menoleh ke arah pintu dan melihat apakah sudah terkunci atau belum. Tingkahnya membuat Hera menabok lengannya agak keras. Ngapain sih, Yang? Suasana romantis beberapa saat lalu lenyap sebab ulah konyol Haidan tersebut. Abis dia panik. Mending memastikan dulu saja ketimbang sudah mulai malah ternyata pintunya belum dikunci dan biasa si mamah yang keponya ngalah-ngalahin mantan yang belum bisa move on dan sudah seperti intel itu malah ngintip. Tapi apa sih ngaco? Mikir apa coba Haidan? Si laki-laki menggelengkan kepala berulang kali dengan wajah yang memerah. Dia lantas beranjak dan menyejajarkan wajahnya tepat di depan wajah Hera. Lalu si perempuan mencuri satu kecupan di bibirnya. Haidan yang biasanya segera menjauhkan diri dan bertindak berlebihan kini masih diam di tempatnya dengan jantung yang menggila. Hera, panggilnya dengan nada yang mendayu dan lembut. Hingga membuat Hera yang tadinya berniat usil kini gugup. Apa? Hera suka dedek bayi nggak? Suka, jawab Hera lugu karena dia memang menyukai makhluk yang paling lucu sedunia itu. Di matanya, bayi itu selalu terlihat menggemaskan. Apalagi jika dia bertemu dengan bayi yang memiliki pipi gembul, pasti refleks pingin cubit dan gigit. Karena dia pikir pasti rasanya seperti mochi. Kenyal. Mau. Pertanyaan yang singkat justru membuat Hera menahan napasnya sebab sorot mata Haidan terlihat sangat serius seakan secara terselubung sedang meminta izin kepadanya. Haidan memang pernah beberapa kali pacaran. Cuman zaman SMA sih, waktu kuliah ada dekat dengan beberapa perempuan, cuman seperti TTM, teman tapi mesra. Namun tidak yang sampai kebobolan. Kalau hampir sih sering. Dulu juga dia biasa saja jika tiba-tiba si cewek mencium dirinya, entah di pipi atau bibir. Malah abis itu Haidan yang gencar membalas, karena dia mikirnya tuh buat seneng-seneng aja. Berhubung waktu zaman masih muda Ceilah berasa tua banget, dia tipikal yang nakal dan jauh dari agama. Baru sadar sih waktu udah mulai kerja dan melihat kawan-kawan yang mulai pamer support system. Barulah dia mikir selama ini hanya buang-buang waktu saja buat main-main sebab tidak ada yang betulan serius dan bisa diajak berhubungan dalam jangka panjang sampai menikah. Dia merasa beruntung bertemu Hera di usianya yang sudah matang dan memiliki pemikiran yang juga sudah tertata. Jadi saat bersama Hera rasa-rasanya ingin mengecup kening perempuan itu saja segan. Prinsipnya, kalau sudah mulai yang begitu bisa jadi ke depannya makin-makin lagi. Dari kecup jadi cium lalu lanjut lebih jauh lagi. Haidan tidak mau. Lagian menurutnya perempuan mestinya dijaga bukan dirusak. Dia baru punya mindset begitu ketika sudah bersama Hera. Waktu itu kan udah ngomongin yang kayak gini, jawab Hera sambil menunduk. Tiba-tiba nyalinya berubah ciut. Bukan takut kalau Haidan akan menerkamnya. Hanya suasananya saja yang membuat jantungnya berdebar kencang dan gugup. Sebelum menikah, Haidan memang sempat mengajaknya berbincang mengenai apa-apa saja hal dalam pernikahan. Dari masalah Hera yang bekerja sampai masalah anak. Sebab menurutnya itu sesuatu yang paling krusial dan mestinya perlu didiskusikan bahkan sebelum ijab kabul terjadi. Karena jika sudah begitu ke depannya akan lebih mudah, mereka tahu keinginan satu sama lain dan kesepakatan yang terjadi ketika pranikah. Haidan terkekeh. Ia anggap jawaban Hera itu sebagai iya. Lalu menarik dagu perempuannya untuk ia kecup. Si lelaki lantas menjauhkan badan. Jangan kaku kayak robot gitu Ra, ucap Haidan mencoba mencairkan suasana sebab Hera betulan terlihat tegang. Jadi kesimpulannya, Haidan bukannya polos. Dia hanya takut sekali menyentuh Hera akan keterusan sampai melewati batas. Dia juga takut memulai duluan karena berpikir Hera mungkin belum siap dan tidak mau memberikan impresi jika di malam pertama pernikahan tiba-tiba gas ngajakin.
Takut Hera mikir selama ini Haidan sudah sering terbawa nafsu setiap bersamanya dan hanya memikirkan tubuh Hera saja sehabis pesta pernikahan. Jauh dari itu, Haidan lebih memikirkan perasaan bahagia dan harunya bisa menikah dengan Hera. Juga kenyamanan si perempuan. Ya dibikin lemes dong, Om, jawab Hera tidak mau kalah. Si lelaki menyeringai dan mendekatkan wajahnya kembali. Kini melewati muka Hera. Mulut Haidan berada di dekat daun telinga perempuan itu. Di kamar sebelah ada Mama sama Papa. Kamu malu apa enggak kalau kedengeran? Bisiknya sensual dan serius di saat yang bersamaan. Kalau Haidan sih jujur malu. Idan rengek Hera dengan memanggil nama laki-laki itu begitu saja. Jangan berisik kalau gitu. Emang pasti berisik. Tanya Hera yang penasaran akut. Haidan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dari pengalaman menontonnya sih, biasa si perempuan suka berisik. Tapi tidak mungkin ia mengatakannya kepada Hera. Mungkin. Haidan lantas beranjak dari tempat tidur dan mematikan lampu, hanya menyisakan lampu tidur di atas meja nakas dengan cahaya remang-remang. Lalu kembali duduk di depan Hera. Better. Iya. Haidan menarik selimut guna menutupi tubuhnya dan Hera. Lalu menarik si perempuan untuk mendekat. Bersih-bersih besok ya, Ra. Aku udah ngantuk. Hera menganggukkan kepalanya dalam dekapan Haidan. Badannya terasa lemas dan lelah. Dia tidak memiliki tenaga untuk membuka suara. Laki-laki itu mesti berangkat jam 5 subuh dan kini pukul 1 dini hari ia baru saja menyelesaikan kegiatannya dengan Hera. Sejak tadi kedua telapak tangan Hera berada di atas perut. Hingga Haidan yang keheranan lalu bertanya. Perut kamu kenapa? Anget. Masih kerasa anget, Om. Hayo, semalam ngapain? Tanya Mama sambil menul dagu Haidan ketika beliau tengah mengantarkan anaknya itu masuk ke dalam mobil dengan sang papa yang sudah ada di kursi kemudi. Siap mengantarkan Haidan ke bandara. Hera masih tidur dan Haidan sengaja tidak membangunkannya. Kayak nggak tahu aja, jawab Haidan sok cuek. Dengar dong. Makanya nanya. Anak perempuannya nanti jangan digodain. Jangan ditanya yang aneh-aneh. Kalau lihat jalannya nggak kayak biasanya juga nggak usah dikomentarin. Idan nitip Hera ya, Mah, cerocos Haidan. Kalau tidak diberitahu terlebih dahulu, bisa jadi mamahnya akan melakukan hal yang Haidan larang tadi. Sebenarnya mamah malah dengernya suara kamu sih, Dan. Wajah Haidan terlihat panik. Masa? Ya iya sih, soalnya mulut Hera aku bekap pakai tangan. Hera, aku berasa istri yang dicampakkan. Bangun-bangun tiba-tiba kamu nggak ada. Hera, untung nggak ninggalin uang sama tulisan, anggap kita nggak pernah melakukan apa-apa semalam. Haidan, mana ada gitu. Aku nggak tega bangunin kamu. Ini aku udah nyampe airport. Haidan, nanti berendam dulu di bathtub pakai air hangat, Ra. Hera, iya, tapi, Om. Aku malu keluar kamar. Gimana kalau tadi malam si Mama sama Papa dengar? Haidan, emang dengar. Hera, kan? Haidan, bercanda. Aman. Syukurnya nih Haidan sudah kong kali kong dengan si Mama agar tidak membeberkan fakta yang sebenarnya. Karena yang ada dia yang malu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.